Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya syukuri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Ramadan dengan Metodika 1066 567. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang wireless network dengan mata kuliah yaitu konversi bergerak atau open computing. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu wireless, konsep dasarnya, bagaimana cara kerja komponen-komponennya, hingga teknologi yang digunakan. Mungkin langsung saja kita lanjut ke materinya. Kita masuk ke pengertian jaringan terlebih dahulu. Jaringan atau network adalah kumpulan dari komputer dan perangkat lainnya yang terhubung dengan sebuah koneksivitas untuk berkomunikasi. Jadi di dalam network ini ada tiga tipe umum. Yang pertama ada local area network. Di sini skalanya itu kecil. Contoh penggunaan yaitu pada rumah, laboratorium, atau untuk perkantoran. Di sini local area akan menghubungkan perangkat-perangkat atau komputer dalam skala kecil. Naik ke tingkat yang lebih atas, yaitu ada metropolitan area network. Dulu untuk metropolitan area network ini digunakan dengan cara menyebarkan jaringan di kota dengan skala yang besar. Kurang lebih caranya itu hampir mirip dengan cara penyiaran sebuah televisi. Jadi sebuah kota itu akan ditambahkan frekuensi tertentu yang bisa mencakup seluruh kota tersebut, sehingga dalam kota tersebut bisa mengakses ke internet ataupun sebuah jaringan. Lain atasnya lagi itu ada world area network atau WAN. Ini skalanya global ya. Internet itu adalah kumpulan dari jaringan. Selanjutnya lagi di dalam network itu ada beberapa topologi. Ada start, ring, mesh, dan bus. Sini saya akan menjelaskan kurang lebih beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada ring. Sesuai namanya, ring atau cincin, komputer ini akan terhubung dengan perangkat di sebelahnya yang akan membentuk lingkaran atau cincin. Jadi ketika ada komputer A, B, C, D, ketika A mau mengirimkan pesan ke B, dia tidak bisa langsung mengirimkan pesan ke D. Dia harus mengirimkan melalui B, lalu dia lanjut ke C, dan baru ke D. Dalam topologi ini, ketika di sini terputus, maka A tidak bisa mengirimkan ke D. Lalu begitu, dan tentang lainnya lagi adalah manfaatnya, karena ketika A mengirimkan pesan ke D, maka dia membutuhkan perantara B dan C. Nah, misalnya di sini ada B dan C di sini, kemungkinan bisa membaca pesan yang dikirimkan oleh komputer A ke komputer D. Sehingga itu topologi bus. Di sini jika topologi bus, komputer itu terhubung dengan satu kabel utama. Jadi komputer A ini, B dan seterusnya ini terhubung ke dalam satu kabel utama tersebut.
pesan pada teknologi ini. Pesan harus berhati-hati jika tidak nanti akan terjadi collision. Selain itu, ketika kabel utamanya rusak, maka komputer ini akan kehilangan aksesnya ke dalam jaringan. Selanjutnya ada NIS itu setiap komputer terhubung secara langsung dengan setiap perangkat atau komputer yang ada di dalam jaringan tersebut. Jadi contohnya adalah di sini komputer A, B, C, D, E, dan F. Maka setiap komputer ini membutuhkan jumlah 5 port atau jumlah komputer yang akan terhubung dalam jaringan tersebut. Ketika ingin mengirimkan pesan kecil, maka dia dapat terhubung secara langsung dengan C. Tentunya keamanan di sini terhubung lebih baik. Tetapi kelemahannya adalah setiap komputer itu harus mempunyai slot sesuai jumlah komputer yang ingin terhubung dalam suatu jaringan tersebut. Jika nantinya ada komputer baru, misalnya komputer G, mau terkoneksi ke dalam jaringan tersebut, maka dia harus menarik kabel ke semua komputer akan terhubung. Jika tidak, maka G tidak bisa mengirimkan komputer ke dalam jaringan tersebut. Tentunya kelemahan utama dalam penerapan teknologi ini adalah biayanya mahal. Bisa dikatakan ini adalah teknologi yang paling masuk akal karena hanya membutuhkan satu perangkat sebagai penghubung. Contoh perangkat di sini mungkin bisa switch, hub, atau router. Jadi ketika komputer A di sini mau mengirimkan pesan ke D, maka pesan akan dikirimkan ke sini terlebih dahulu. Di sini nanti ada alamat tujuan, ini akan broadcast yang dikirimkan ke semuanya. Apakah ini pada waktu misal begitu, misal A mengirimkan dengan tujuannya itu D pakai datang dari A masuk ke perangkat penghubung, bisa switch, hub, itu nanti dia menyebarkan. Nantinya komputer akan memeriksa apakah paket tersebut adalah untuk dirinya atau bukan. Jika bukan, maka dia akan lanjut mencari mana tujuan sebenarnya. Contohnya tujuannya D, ini paketku, nanti dia akan membaca paket tersebut. Kelebihannya ini adalah ketika di sini ada perangkat baru, bisa perangkat P, maka dia hanya membutuhkan satu port dan dia bisa langsung berkoneksi dengan menyalakan kabelnya ke switch atau router atau hub tersebut. Sebenarnya contoh dalam network itu ada internet dan wifi. Yang pertama itu ada internet lebih populer seperti yang dikenalkan sejak dahulu, menggunakan kabel relatif lebih murah ya, serta instalasi terhadap lokal, aksesnya juga itu lebih mudah. Di sini dalam internet itu menggunakan CSMA atau collision detection untuk sebagai protokol
aksesnya. Data lalu dikirimkan dengan kecepatan 100 Mbps pada Ethernet ini menggunakan standar IEEE 803.3 specification. Jadi spesifik yang digunakan adalah 803.23 huruf IEEE. Saja itu adalah wireless. Di sini ada merupakan peningkatan dari local access network architecture. Sebelumnya perangkat kan harus berkoneksi. Jika ingin berkoneksi dengan sebuah jaringan, dia kan perlu kabel ya. Tapi kan para ilmuwan dahulu itu merasa ketika menggunakan kabel itu lebih ribet, karena jika slot untuk terhubung atau slot kabelnya itu habis, maka dia tidak bisa terhubung dengan internet. Makanya muncul kemampuan untuk wireless ini menggunakan fasilitator notifikasi yaitu CSMA CA protocol atau collision avoidance. Dalam WB ini menggunakan spesifikasi IEEE 802.11. Model selanjutnya itu ISO model yang digunakan oleh ISO International Standard Organization adalah kumpulan aturan standar yang menjelaskan bagaimana data berpindah dari lapisan ke lapisan ini dalam sebuah sistem jaringan komputer. Mobile computing itu yang merupakan kemampuan perangkat untuk bisa terhubung dengan sebuah jaringan tetapi tidak terikat dengan sebuah lokasi. Kan tugasnya itu pusing ya. Dapat dari mobile computing itu kan ada GSM, ada Wi-Fi, Bluetooth dan lain-lain. Jadinya diperlukan pembagian tugas yang jelas dan punya tugas yang spesifik. Mobil computing kan seperti yang sudah kita tadi pusing, sehingga itu memerlukan koneksi atau pertukaran data yang efisien. Di sini ada 7 layer dengan layer yang bawah yaitu sekian layer data fisik, data link, network layer, transport layer, session, presentation, application. Yang pertama yang paling mendasar adalah sekian layer bertanggung jawab atas sinyal listrik atau optik kabel konektor utama. Di sini data itu dikirim sebagai sinyal binary. Selanjutnya yaitu ada data link layer. Pada data link layer ini mengatur kapan dan bagaimana perangkat mengakses media. Di sini juga ada proses framing, deteksi atau koreksi error, serta membagi menjadi sub layer serta melakukan pengamatan MAC address atau media proses control. Contohnya itu MAC address itu sudah ditanam di dalam setiap perangkat dan tidak sama setiap perangkatnya untuk menghindari terbatas. Di sini adalah contohnya MAC address ini atau media proses control ini yang sangat penting dalam jaringan wireless. Soalnya ada network layer. Di sini kita menggunakan IP atau Internet Protocol yang bertugas melakukan addressing dan routing. Setiap perangkat di jaringan
itu pasti punya alamat IP. Contohnya di sini 147.9.4.123.1.5 terbagi menjadi 4 oktet, biasanya itu 32 bit untuk IP default. IP ini yang menjadi cara untuk menentukan kemana data akan dikirim dan dari mana asalnya. Jadi untuk IP ini seperti alamat rumah. Konsep ini juga bertanggung jawab untuk menentukan jalur tercepat untuk sampai ke tujuan dengan bantuan router. Misalnya ada transport layer bertugas untuk menjaga keamanan error connection, flow control, dan receive control. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada user diagram protocol, transmission control protocol. Nantinya kita akan bahas perbedaan TCP. Selanjutnya yaitu session layer untuk manajemen session, jadi berapa durasi, kapan mulai titik sedang untuk terhubung, nantinya akan ada pada session layer ini. Pada presentasi layer dia itu mengatur format data dan enkripsi. Selanjutnya aplikasi layer atau aplikasi layer, contohnya itu browser atau aplikasi lainnya yang terhubung langsung dengan user. Di jaringan komputer, semua komunikasi data itu pasti mempunyai atau melewati 3 protokol utama. Yang pertama ada IP, TCP, dan UDP. Yang pertama itu ada sini IP, Internet Protocol. Ketika ada data, maka dia akan ditempelkan dengan IP. Nah, pada header ini yang berisi IP itu ada dua, pengiriman dan pengirim, yaitu surat. Ketika kita mengatur pesan, kita pasti mengisikan pengirimnya siapa. Nanti ini kan digunakan oleh router untuk nanti datanya itu mau dikemanakan. Ini tujuan dari IP digunakan untuk router dan untuk pengalamatan. Jadi IP ini fokus pada alamat, pada pengalamatan. Ini itu interface router. Router menghubungkan bagian dari jaringan besar bersama jaringan besar menggunakan routing. Routing itu menggunakan backbone. Jadi router itu berkomunikasi dengan perangkat lainnya untuk bertukar informasi. Protokol yang sering digunakan yaitu ICMP, Internet Control Message Protocol. Misalnya kalau misalnya kita ping, jadi kan menggunakan ICMP, Internet Control Message Protocol. Alamat IP ini dibagi menjadi dua bagian, jaringan dan alamat komputer. Misalnya contoh C 127.45.0.1 dan 127.45.20 merupakan network access, network address atau alamat jaringan. Dan untuk satunya ini oktet keempat yang ada satu adalah alamat dari komputer itu sendiri. Dan yang sudah dibahas tadi ada 4 oktet, setiap oktetnya itu 8 bit, berarti
0 sampai 255 itu 21 ada alamat dari komputer dari 255 meskipun nantinya tidak sepenuhnya 255. Ilmu itu independen. Sebenarnya kita masuk ke komponennya yang di dalam network. Di sini ada UDP, bisa katakan protokol. Kita udah ada IP address yang berisi alamat pengirim dan penerima. Nah, pada UDP ini nanti ditambahkan port untuk tahu service mana port ini bekerja. Atau contohnya ketika kita menggunakan HTTP kan standarnya itu 80, tapi kan dalam komputer itu yang menggunakan port itu tidak hanya HTTP, ada protokol-protokol lainnya seperti SSH atau FTP kan alamat portnya itu berbeda-beda. Jadi untuk memberitahu aplikasi mana dalam port tersebut untuk mendengarkan request dari port mana. Di sini contohnya yaitu ada google.com 80, maka alamat tujuannya adalah alamat IP Google dan berjalan pada port 80. Dan ini nanti hasil dari hasil sampelnya diketahui IP-nya ini dan portnya 80. Tetapi kelemahan dari UDP ini paket itu tidak diketahui, tidak dijamin apakah paket itu akan sampai atau tidak. Tapi dalam UDP ini yang diutamakan itu ketepatan. Contoh penggunaannya itu pada multimedia, ketika video call, telepon, tidak apa-apa, hilang, tetapi cepat. Kan tidak mau ketika kita semisal video call, suaranya terlambat, videonya terlambat, tapi ketika hilang beberapa kata kan kita masih bisa paham tentang yang bicara kita itu mau berbicara tentang apa atau paham konteksnya. Itu untuk UDP. Selanjutnya itu ada BGP, Transmission Control Protocol. Sini BGP itu bisa dikatakan paket itu dijaga. Paket itu kan tadi dipecah-pecah. Dia memastikan paket yang dikirimkan itu sampai ke tujuan. Jadi dia menggunakan acknowledgement untuk konfirmasi bahwa apakah paket itu sampai atau tidak. Dan ini tadi paket kan dipecah-pecah dan dia menggunakan sequence number. Meskipun nanti kemungkinan ada data yang hilang, misal data dari 10 data ketiga hilang, atau kemungkinan acak, nanti itu akan diurutkan kembali. Itu bagian lainnya adalah flow control, mengatur trafik antara pengirim dan penerima, mencegah penerima untuk terlalu cepat menerima paket. Punya fungsi control of traffic flow into the network.
kan bisa aja pada di sini terlalu banyak, jadi nantinya akan diatur apakah router itu terlalu terbebani atau tidak. Jika terlalu terbebani, maka itu akan diatur, diurutkan lagi untuk pabriknya itu diperkecil agar sesuai dengan kapasitas yang mampu ditampung. Nah ini sama dari TCP ini, untuk TCP ini memang sering digunakan karena tadi keandalannya. TCP menjamin bahwa paket yang dikirimkan itu akan sampai dan utuh. Sebenarnya digunakan pada ini dan tidak mungkin ketika mengirimkan email ada kata-kata yang hilang, ketika sebaiknya file dokumen itu dikirimkan satu byte aja hilang, maka kan tidak bisa dibuka. Maka TCP cocok untuk pengiriman data yang sensitif. TCP cepat karena tidak ada flow atau privasi control, tidak ada pengiriman ulang, serta cocok untuk ringkasan traffic. Juga ini kehilangan data itu bisa diterima ya, seperti kita bahas tadi, kehilangan beberapa frame dalam video atau audio itu masih bisa dibalik gitu. Selanjutnya ada audio proses control di jaringan wireless. Semua perangkat menggunakan mode udara yang sama untuk mengirim. Nah, bagaimana kita bisa tahu siapa yang bicara duluan, sehingga peran dari mengadresi sangat penting ya untuk menjaga kualitas komunikasi. Ini adalah contoh dari transmisi yang diberikan terus menerus ketika mencoba mengirimkan pada satu waktu. Mengirimkan BT ketika tidak ada perangkat yang mengirimkan, maka ini bisa mengirimkan dengan lancar. Tetapi ketika mengirimkan dan ternyata aku juga mengirimkan BT, maka nantinya akan terjadi collision. Makanya nanti ini adalah contohnya dia itu mengabaikan komunikasi yang ada dan mengirimkan kapan saja. Tapi dapatnya itu last number of collision, jadi banyak kecelakaan tetapi yang keluar itu sedikit. Makanya ada pendekatan yang lebih cerdas. Ketika mau mengirimkan, dia itu mendengarkan dulu, bisa before hitop. Jadi dengan sekarang ada yang dulu ya, jika merasakan atau mendengar atau network ini masih sibuk, maka dia akan idle dulu, akan menunda pengiriman. If busy, write with idle transmit. Jika kosong, maka kirimkan. Di sini pesan dari P ini ditemukan dulu untuk mengirimkan. Kan collision di sini tetap bisa terjadi, apalagi di dalam dunia wireless. Jadi tidak bisa bekerja secara langsung. Sehingga diterima dan dibesarkan itu
sama atau mirip ya yang dilihat oleh pengajar, sedangkan di dunia virus itu tidak bisa melihat perbedaan tersebut. Kalau bisa tidak tahu transmitter, jadi tidak bisa tahu apa yang diterima dan tidak tahu transmitter itu tidak tahu apakah transmisi itu berhasil atau tidak. Virus itu transmisi dalam virus itu sangat bergantung dengan kekuatan sinyal. Jadi kekuatan sinyal ini akan mempengaruhi jangkauan sinyal yang ada. Meskipun nanti bentuknya tidak bulat seperti ini, karena nanti ada tower pengalihannya. Jika menggunakan collision detection, karena pengaruh dari potensinya berujung pada jangkauannya, contohnya pada jangkauan ini DAB A yang mengirimkan pesan itu, dan karena jangkauannya hanya di sini, maka dia tidak tahu kalau di sini ada C. Dan ketika C mau mengirimkan pesan ke B dalam satu waktu yang sama, dan satu waktu yang sama, maka C kan juga tidak tahu di sini kalau ada perangkat A. Kalau melakukan collision detection itu collision ini pasti bakal terjadi, karena berbeda dengan LAN lokal satu lokal area itu, dia berbeda jaringan ini, jadi tidak tahu keberadaan satu sama lain. Ketika A mengirimkan data ke B, C mengirimkan data ke B dalam satu waktu yang sama, di sini bisa terjadi tabrakan. Di sini ada pembahasan lain, yaitu terminal. C tidak mendengar adanya A, dan A tidak mendengar keberadaan dari C. Tetapi ini C ini bisa mengganggu hubungan dari A ke B ini, maka seharusnya C ini tidak mengirimkan pesan. Soalnya ada expose terminal X ini mendengarkan A, padahal dia mau mengirimkan pesan ke Y. Dia tidak bisa mengganggu hubungan antara A dan B, maka seharusnya dia bisa mengirimkan pesan ke Y. Dimana sekarang kita masuk ke bagaimana pertukaran pesan dalam protokol wireless. Di sini rujuk pada IEEE dengan spesifikasi 82.11 CSMA Collision Avoidance. Ketika di sini terdapat beberapa perangkat yang saling memiliki jaringan sendiri, nantinya perangkat ini akan mencegah bagaimana caranya ketika mengirimkan pesan itu tidak terjadi collision. Itu caranya setiap perangkat di sini dia nantinya akan membuat
waktu break of time yang nantinya akan jadikan counter. Contohnya ketika mereka ingin mengirimkan pesan ke D dalam satu waktu yang sama, dan mengirimkan tetapi kan lihat dulu misalnya si S ini dia memiliki break of time atau waktu hasil algoritma dengan waktu yang paling kecil, maka dia bisa mengirimkan pesan request to send. Nah, ketika si D ini kosong atau posisinya menerima dari S, nanti si D nya akan mengirimkan pesan clear to send, sehingga si S bisa mengirimkan pesan ke D dan semua perangkatannya itu akan diam, sehingga itu ketika verifikasi sudah diberikan semua perangkat sudah diam, maka S dapat mengirimkan data dan D mengirimkan acknowledgement untuk mengetahui apakah data tersebut sudah diterima. Di sini menunggu waktu random sebelum mentransmisikan waktu. Ini caranya itu menggunakan binary exponential payoff algorithm. Jadi memilih nomor n dengan fungsinya random dengan jumlahnya berapa atau rentangnya berapa mulai dari 0. Backslash tentang R. Jadi setiap D itu menunggu R. Ketika waktu domain itu habis dan tidak pusing, tidak sibuk, maka bisa mengirimkan. Ini whenever RS 0 transmit RPS, ketika nantinya waktu kondanya itu 0, maka dia akan mengirimkan. Dan nantinya tetangga-tetangganya itu akan mendapatkan 6 untuk mengetahui bahwa mereka itu diminta untuk diam karena ada yang mau mengirimkan pesan. Ini penerima membalas dengan CPS dan ini juga berisi tentang data serta acknowledgement dan duration. Jadi setiap tetangga itu pasti akan update terus tentang ini. Sehingga jika nantinya ketika device yang terhubung itu semakin banyak, kemungkinan collision itu kan juga meningkat, karena contohnya ada 10 perangkat atau 15 perangkat, tetapi rentang dari waktu backup-nya itu 0 sampai 8. Berarti kan ada kemungkinan perangkat-perangkat itu memiliki random backup itu sama. Nanti ketika diacak ada yang mendapatkan 4, ada 2 device yang melakukan backup time sebesar 4. Nantinya kan itu akan bertabrakan. Maka dari itu maka jarak dari backup time itu bisa diperbesar dengan rumus 2 pangkat I atau dipangkatkan menjadi 2 kali lebih besar. Dengan algoritma ini, binary exponential backup algorithm ini memastikan untuk setiap perangkat atau device itu
bisa terkoneksi secara adil, jadi tidak ada yang mendapatkan kesempatan terus menerus atau mendapatkan PKK 0 terus, itu kan tidak adil lah. Maka dengan binary exponential growth of algorithm ini bisa mengurangi collision dan juga meningkatkan keadilan. Ini kesimpulannya, CNE dalam collision detection ini bekerja bagus dalam wired network, tetapi tidak bisa bekerja dengan baik di dalam wireless network. Collision avoidance tujuannya itu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan daripada mendeteksi kecelakaan tersebut dan menangani bagaimana keadilan atau menghindari kecelakaan tersebut. Dalam jaringan ini terdapat frekuensi yang digunakan untuk berkomunikasi. Di sini ada kabel dengan frekuensi 300 Hz, very low frekuensi, dan yang paling sering digunakan yaitu invisible light untuk kabel fiber optik. Di sini bisa 300 THz, dan untuk jaringan yang bisa digunakan untuk jaringan Bluetooth atau wireless disediakan 2,4 GHz. Di sini terakhir ada di bawah antara high frekuensi. Frekuensi untuk mobile communication itu ada dua yang sering digunakan. Di sini itu punya keluhan dan kelebihan masing-masing. Jika menggunakan frekuensi, data rate itu rendah, jadi kemampuan mengirimkan datanya itu lebih lambat. Tapi dengan frekuensi ini jangkauannya itu semakin lebih luas. Seperti kayak GSM itu frekuensinya kan mungkin 1,4, jangkauannya lebih luas ya dibandingkan Wi-Fi mungkin yang hanya 2,4, sehingga jangkauannya juga lebih kecil. Serta untuk frekuensi ini mengikuti bentuk permukaan dari bumi, serta bisa menembus objek, sehingga cocok untuk mengkomunikasi contohnya itu untuk kapal selam. Kalau high frekuensi ini data yang dikirimkan itu cepat, tetapi jangkauannya itu pendek, dan karena frekuensi yang tinggi, maka dia itu membentuk garis lurus kayak fiber optik itu kan seperti yang tadi ya, visible light, dia itu tetap cuma lurus. Karena dia lurus, kalau misalnya kabel fiber optik itu ditekuk secara paksa dan patah, nanti koneksinya itu tidak bisa terhubung karena dia lurus, tetapi kabel yang dituju itu bengkok dan tidak bisa mengikuti alurnya. Berbeda dengan frekuensi, dia lebih menyebar dan tidak bisa menembus objek, atau ini line of sight, tapi dia lurus. Selanjutnya ada frekuensi dari collision.
frekuensi yang digunakan itu pasti memiliki regulasi-regulasinya sendiri. Di sini GSM untuk seluruh fans, GSM di Eropa, USA maupun Jepang itu pasti berbeda-beda. Ini ada peraturan sendiri. Yang menentukan itu adalah ini DFC, World Radio Conference, lalu frekuensi bands worldwide. Dan untuk frekuensi yang digunakan ini biasanya itu berbayar dan memiliki izin. Maka ITR melakukan lelang untuk frekuensi yang baru. Dan contohnya itu kemarin ada lelang untuk frekuensi 1,4 di beberapa region di Indonesia yang digunakan oleh BP Republik kalau tidak salah. Itu adalah salah satu contohnya. Dan pada saat itu juga ada provinsi sendiri. Ini ada bisa dapat itu titik 11 dapat masa 1 dapat masa 2 titik 11 B atau B untuk begini saja atau A dan lain sebagainya. Sini propagation range. Pada range ini, range transmisi, komunikasi itu bisa terjadi ya, sudah pasti. Tetapi semakin jaraknya bertambah, dampaknya kan juga pasti berbeda. Karena transmisi ini errornya itu sedikit karena dia bisa berhubung dengan baik ya. Karena itu ada detection range. Di sini perangkat itu bisa mendeteksi sinyal, tetapi kemungkinan untuk berkomunikasi itu tidak ada. Dan interference yang jauh, sinyal itu bahkan tidak bisa deteksi. Dan sinyal di sini malah bisa jadi noise atau mengganggu sinyal yang ada di sini. Sini untuk nyatanya tidak benar sempurna seperti yang tadi. Ini kan bulan, tapi sebenarnya itu tidak, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada pantulan, ada tembok, ada frekuensi yang mengganggu. Makanya BPI itu bisa tidak perhatian terhadap letaknya itu bagaimana. Simpul begitu. Kalau di ruang bebas, parameter sinyal itu bergerak seperti cahaya dalam garis lurus. Kekuatan sinyal yang diterima berkurang sebanding dengan satu persyarat magnet. Dengan semakin jauh jarak pengirim dan penerima, semakin sinyal yang dapat diterima. Contohnya ada ketika menggunakan jauh dari access point, di HP kan itu berkurang ya pastinya. Soalnya ada bad loss, adalah formasi akibat jarak dan hambatan dari kelewatan. Jadi bukan, tapi bukan cuma jarak ya, ada tembok, pohon, air, atau bahkan cuaca bisa menyerap atau memantulkan cahaya. Jadi semakin tinggi frekuensi sinyal makin lurus, semakin mudah terhalang. Tapi itu tadi bisa membawa semakin banyak data. Sebenarnya bisa sistem modern Wi-Fi 4G, 5G itu bisa di atas 100 MHz. Ada yang semua menggunakan offset atau laser. Masalahnya
Maksudnya kita tidak selalu segaris lurus kantor atau sering terhalang dengan bangunan. Masalahnya gimana itu caranya kok bisa sampai sehingga ditentukan, dibiasakan atau dipastikan oleh lingkungan. Hal ini yang membuat sistem komunikasi mobile lebih kompleks dibandingkan komunikasi dalam komunikasi batu. Dalam komunikasi wireless hanya ada satu sumber daya utama, yaitu frekuensi. Nah, multiplexing ini membagi sumber daya supaya itu bisa dipakai oleh beberapa pengguna sekaligus tanpa tabrakan. Multiplexing ini dibagi menjadi 4 dimensi. Ada space dibaca dengan S, time dengan T, frekuensi dengan M, dan time. Ini tujuan utama yaitu berbagi medium untuk menggunakan multiplexing dalam satu waktu, dalam satu medium. Tanpa multiplexing, saluran hanya bisa dipakai oleh satu pengguna pada satu waktu. Tapi dengan multiplexing, ratusan bahkan ribuan pengguna bisa berkomunikasi secara bersamaan. Sini yang pertama ada time division, yang pertama ada frequency division multiplexing atau FDM. Frekuensi ini nantinya akan dibagi menjadi frekuensi yang lebih kecil. Contohnya pada siaran radio FM, setiap radio memiliki spektrum frekuensinya sendiri. Setiap channel itu mendapatkan spektrum frekuensi tertentu dalam seluruh waktu. Keunggulan utama dari FDM frekuensi division multiplexing adalah tidak memerlukan koordinasi waktu yang ketat, karena frekuensi atau spektrum frekuensi itu digunakan seluruh waktunya. Karena setiap pengguna punya frekuensi sendiri, semua bisa aktif bersamaan. Dan itu FDM juga bisa digunakan untuk sinyal analog maupun digital. Itu kenapa FDM ini dipakai pada sistem lama seperti TV analog, radio, dan telepon kabel. Namun FDM punya kelemahan besar. Kalau taringnya tidak merata, akan terjadi pemborosan frekuensi. Misalnya satu frekuensi tidak sedang digunakan, frekuensinya tetap dialokasikan untuk yang berlangganan di sini, kemudian tidak disisipkan dan tidak bisa dipakai oleh pengguna lain. Selain itu, FDM juga kurang fleksibel karena jumlah penggunanya itu dibatasi oleh lebar spektrumnya. Contohnya di sini ada 6 spektrum, ya mudah makanya dibagi untuk spektrum ini. Selanjutnya ada time division multiplexing atau TDM. Setiap pengguna mendapatkan giliran waktu untuk mengirim atau menggunakan semua spektrum. Contohnya yaitu ketika pakai walkie-talkie. Kan kalau walkie-talkie itu frekuensi berapa? Udah satu kali ketika dipencet Bravo 1 misalnya, maka kan hanya satu pengguna yang dapat mengirimkan pesan, tidak bisa satu waktu digunakan oleh beberapa pengguna. Keuntungannya hanya satu
carrier pada medium pada waktu tertentu. Tentu saja trouble-nya ini lebih besar ya, karena menggunakan beberapa spek, menggunakan seluruh spektrum hanya untuk satu channel atau satu komponen, sehingga menjadi lebih besar kekuatannya. Namun kelemahannya, UDM itu membutuhkan sinkronisasi waktu yang sangat presisi. Kalau tidak tepat timingnya atau terlambat sedikit, data bisa tumpang tindih atau hilang. Jika ada data yang terlambat masuk slot spektrum tersebut bisa sia-sia. Contoh ketika detik ke-1 akhirnya sudah mengirimkan, tapi karena koordinasinya jelek, dia datangnya waktu 1,1 detik. Ini sudah terlambat ya, dan nantinya bakal sia-sia. Selanjutnya ada time dan frekuensi multiplexing. Ini kombinasi dari time multiplexing dan frekuensi division multiplexing. The channel gets calculated frequency and for our time. Jadi ketika ini contoh, ketika dia mendapatkan semua channel dalam waktu yang telah ditentukan. Di dalam ini spektrum frekuensi dibagi ke dalam beberapa kanal menggunakan FDM, dan setiap kanal frekuensi itu kemudian dibagi lagi dalam slot waktu. Artinya setiap pengguna mendapat kombinasi unik dari frekuensi tertentu dan waktu tertentu untuk mengirimkan data. Misalnya pengguna A bisa menggunakan slot frekuensi di sini di slot waktu 1, sementara pengguna yang lain ini bisa menggunakan frekuensi 2 di slot waktu yang sama. Ini nanti akan terisi dan setiap waktunya itu bergantian, dan seterusnya. Ini nanti akan mendapati ini di sini nantinya dikirimkan dalam satu waktu, misalnya 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, 7 second. Nantinya dia akan mendapati frekuensi mana yang sesuai atau yang sudah ditentukan. Keuntungannya itu hubungan lebih baik terhadap penetapan, karena setiap pengguna mengirimkan data tersebar oleh kode unik. Perawat dia bisa tahu kode tersebut dan bisa misalkan untuk mencari data. Frekuensi tahan terhadap gangguan di sebagian frekuensi. Ini dia menunjukkan patient untuk mengatur koordinasinya, karena jika tidak ada koordinasi yang tepat maka nantinya akan kacau. Sebenarnya yang terbaru itu ada code division multiplexing. Jadi pada code division multiplexing semua pengguna itu memakai satu frekuensi yang sama dan waktu yang sama.
Nah, keuntungan itu bentuknya lebih efisien, tidak ada koordinasi atau sinkronisasi yang diperlukan, jadi tidak bagus untuk menahan gangguan interference atau penyadapan. Jadi karena semua channel menggunakan spektrum yang sama, menggunakan spektrum yang sama dalam satu waktu, tetapi nantinya setiap channel itu memiliki kode-kode unik untuk membedakan atau mengamankan. Contoh analoginya, ada 10 orang berbicara di satu ruangan yang sama, tapi masing-masing itu pakai bahasa sendiri. Lalu kayaknya rame, cuma yang mengerti hanya beberapa, yang satu A dan A dengan orang yang cuma menggunakan bahasa yang sama. Disebut kekurangan membawa data rate yang besar, serta penggunaan codification ini lebih kompleks, yaitu juga menggunakan teknologi penyebaran spektrum. Codification multiple access CDMA sudah dibicarakan tadi ya. Kode uniknya itu ditempatkan ke setiap user pada saat pengkodean. All user share same frequency, but each user has own chipping sequence. Jadi di sini ketika encoding atau masukkan datanya, original data, nantinya akan dikalikan dengan chipping sequence, dan intinya akan dikembalikan lagi menjadi data asli menggunakan data yang sudah di-encode tadi dengan chipping sequence. Di codification multiple access CDMA memungkinkan pengguna untuk bertransmisi secara terus menerus dengan gangguan lebih minimal. Contohnya ketika ada 2 pengguna, jadi datanya ada 111 01 000 atau 111 0100, dan pengirim kedua, di pengirim pertama, di pengirim kedua, datanya kan beda. Nantinya ini datanya ini akan dikalikan dengan chipping sequence untuk di encoding keduanya, baik di pengirim 1 maupun pengirim 2. Nantinya datanya akan dikalikan dengan chipping sequence, dan nantinya akan disubstitusi. Nanti setelah data dikirim, kalau data tersebut akan diterima dan using input assembler one, receiver of senders original data from some channel data. Jadi ini dikalikan hasil inputnya itu dikalikan dengan chipping, dan nantinya akan dikembalikan lagi menjadi data yang asli atau data awalnya. Jadi ini meskipun CDMA itu menggunakan semua spektrumnya dalam satu waktu yang sama, tetapi karena ada chipping sequence, data pengguna itu bisa dikirimkan secara bersamaan, tetapi keamanan juga
keamanan juga tetap dijaga dan tetap bisa ditransmisikan dengan lebih cepat atau lebih lancar. Ini sehingga lebih bermanfaatnya CDFI. Selanjutnya pada physical layer itu ada modulation. Modulasi adalah proses mengubah karakteristik sinyal dan mengubah variabel sinyal berdasarkan data yang diberikan. Modulasi ini sebenarnya ada di layer physical layer. Jadi kalau atasnya layer, jadi kalau misalnya tadi data layer lapisan atasnya itu berbicara tentang paket dan data. Pada layer ini kita bicara tentang bagaimana bit-bit itu diubah menjadi kelompok elektromagnetik. Intinya kita mengubah satu karakteristik dari sinyal pembawa menjadi sinyal yang visual. Dalam modulasi ini ada beberapa skema yang dasar. Ada amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. Amplitude itu tinggi rendahnya gelombang, frekuensi itu panjangnya, dan phase fasenya. Contohnya modulation, contoh dari modulation dan demodulation. Ketika data digital, seperti yang kita ketahui bahwa komputer itu isinya hanya 1 atau 0, sedangkan sinyal itu frekuensi. Nantinya data digital ini akan dimodulasi dan nantinya akan menjadi analog baseband sinyal. Nah, gimana itu bisa datanya itu bisa ditransmisikan pada analog baseband sinyal ini? Nanti datanya itu ditumpangkan pada radio carrier atau frekuensi yang lebih tinggi atau yang sesuai, karena pada analog base sinyal ini frekuensinya itu sangat-sangat rendah, sehingga dia perlu ditumpangkan pada radio carrier, karena frekuensinya itu hanya frekuensi listrik ya, karena ini hanya ada di dalam antena perangkat kita, dan perlu ditransmisikan menggunakan frekuensi yang lebih tinggi yang nantinya akan dipancarkan lewat antena radio transmitter. Jadi radio transmitter akan diterima oleh radio receiver. Di sini datanya akan demodulasi data analog menjadi data digital menggunakan yang tadi ditumpangkan oleh radio carrier, ini dikembalikan menjadi analog basicnya dan disinkronisasikan dengan data yang asli, sehingga data digital diperoleh kembali. Nah, di digital automation dikenal dengan shift keying. Yang pertama ada amplitude shift keying. Ini dia punya satu frekuensi untuk satu bit ya. Katanya di sini 1 dengan frekuensi, tetapi ketika dia masuk ke 0 dia tidak mengirimkan apa-apa dan mengirimkan kembali frekuensi ketika datanya itu 1. Nah, tapi pada ASK ini atau amplitude shift keying, ketika nantinya ada frekuensi yang sama mengirimkan data, ketika data yang dikirimkan contohnya 1, 1, 1,
kan bentuk frekuensinya seperti ini. Ada frekuensi dan ada frekuensi lagi. Kemudian naik lagi, turun lagi, kemudian ini. Nantinya karena di sini tidak ada pengiriman atau tidak ada frekuensi, ketika ada frekuensi lain yang sedang berjalan, nanti ini akan tumpang tindih dan sini itu akan menjadi gasnya itu menjadi campur, yang datanya harusnya 1011 malah bisa jadi 1111 semua. Tapi dalam aplikasi key ini sangat simpel dan band yang dibutuhkan itu sangat kecil untuk bisa mengangkat band yang tergolong lebih rendah. Pada frekuensi CKY FSK ini butuh band yang lebih besar. Kenapa? Karena pada FSK ini bentuk dari frekuensinya itu ada dua. Di sini untuk bentuk dari gelombang untuk data dengan satu ini seperti ini, dan untuk ini berbeda lagi. Maka ini menunjukkan bentuk lebih besar karena terdapat dua macam ketika pengiriman keundangannya, ya ini tidak mudah terkandung seperti aplikasi CKY. Untuk yang lebih baru ada fase CKY PSK, ini lebih kompleks, tetapi bisa lebih kuat untuk mencegah gangguan. Ini bentuknya satu, ini ada satu, bentuknya gini, tetapi karena itu fase, dia itu kalau fase itu dibalik, yang ini semisal ini pindah satu, dan di satu pertama itu lembah, puncak lembah, terus puncak. Kalau 0 itu ini dengan dibalik, berarti puncak dulu, lembah, puncak, terus lembah. Kan ini hasilnya cuma satu bentuk ya, meskipun ini berbeda, cuma ini hasilnya itu satu bentuk yang nanti fasenya itu dibalik. Kalau dari referensi yang saya baca itu yang katanya pada suku 0 derajat, nanti ketika untuk data lain itu dibalik menjadi 180. Contohnya ini pada 1 dan 0. Pada 1 dia lembah, puncak, dan ditukar menjadi puncak lembah, puncak lembah. Nah, tapi karena seiringnya perkembangan zaman, kebutuhan juga semakin meningkat, maka terbentuk pabrik suara dulu amplitude modulation yang menggabungkan modulasi amplitude dan fase. Dan kalau tadi amplitude itu data frekuensi satu sama kayak pas CKY hasilnya, cuma di sini kalau di ASL salah satu titik yang hilang, nah ini digabungkan. Possible to cut and division symbol.
Jadi dia menggabungkan beberapa bit menjadi satu simbol saja, itu mempersingkat. Contohnya ini menggunakan dari sekolah ARM display paper. Nanti untuk macam-macamnya banyak, ada yang satu simbol itu 2, jadi cuma 00, 01, 11, 10 gitu. Barang jadi 2 bit digabungkan, maka kemungkinannya kan ada 4, dan pada hasil ini menggunakan 4 bit, berarti kan 2 pangkat 4 bagi 24 jadi kan ada 16 kemungkinan. Kalau contohnya di sini ada 16 keluarga itu nanti ada motivation form 4 simbol digabung menjadi 4 bit digabung menjadi satu simbol. Bit errornya memang itu meningkat, tetapi ketika error itu dibandingkan dengan PS kan, ini error itu tergolong lebih sedikit. Setelah itu gimana penggunaan simbol itu? Kita di sini ada simbol 011 dan 001 kan memiliki base yang sama ya. Ini sama ini, tapi kan amplitudenya itu berbeda ya, dibandingkan dengan ini ini 0 dan 100. Nomor 1 memiliki fase yang sama ya, fase yang berbeda, tapi kan amplitudenya itu sama. Amplitude kan itu tinggi gelombangnya, kurang kelihatan. Kalau yang 0011 dan 001 kan amplitudenya beda, tinggi gelombangnya itu beda. Yang 001 itu lebih tinggi, tapi fasenya itu sama. Anggaplah ini fasenya 0 derajat, kan fasenya ini sama-sama 0 derajat dengan amplitude yang berbeda. Jika yang ini 0 ini dan 1 kan dia tingginya sama ya, misal ini 1 yaitu 1 kan tingginya sama-sama 1, cuma fasenya beda. Yang bawah ini misal 180, yang di atas 0, jadi perbedaannya di situ. Ini kan juga memungkinkan di sini misal ada 111, ada misal 110, 16 kemungkinan dengan satu simbol setiap kemungkinannya yang dibedakan dengan
tinggi gelombang untuk amplitude dan fasenya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sini kita telah belajar apa itu wireless network, bagaimana caranya dia mengirimkan data, apa itu bedanya dengan mobile device. Sini kita juga belajar bagaimana kerumitan ketika wireless itu dibandingkan dengan internet atau jaringan dengan kabel biasa. Itu sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan atau ada saran, bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.